Tadi mungkin Anda sempat mendengar kita ke Medan tadi karena Kompas TV juga mendapatkan salah satu penghargaan yang akan diberikan dalam acara tadi. Program Berkas Kompas, episode Siapa Jaga Masyarakat Adat ini yang berhasil mendapatkan penghargaan Adi Negoro, dan kita akan langsung bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV yang berada di Medan untuk menerima penghargaan tersebut. Ada Mario Sarong dan Gita Maharkesri di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Gita, selamat pagi Mario, selamat atas anugerah jurnalistik Adi Negoronya. Mungkin boleh cerita dulu, ini awal ide untuk menciptakan episode Siapa Jaga Masyarakat Adat ini bagaimana awalnya? Mungkin ada sesuatu yang mendorong Anda berdua untuk membuat episode ini. Silakan Mario atau Gita bercerita. Oke, terima kasih banyak Mas Timi, juga di studio ada Mas Budiman Tanurjo. Selamat siang waktu Medan. Dari sini Mario dan Gita baru saja menerima penghargaan Adi Negoro mewakili Berkas Kompas. Tadi pertanyaan Mas Timi adalah dari mana idenya. Jadi kalau di kami ini kan ada kolaborasi antara Kompas TV, ada kompas.com, Harian Kompas dan juga Kontan yang ingin mengangkat tentang isu-isu atau tema-tema tentang sosok-sosok atau pihak-pihak yang termarginalkan. Ketika itu kami meeting bahwa ada masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia yang sepertinya membutuhkan kami untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sehingga terciptalah tema liputan ini untuk kemudian kami tayangkan di program Berkas Kompas dan juga sinergi dengan Harian Kompas, Kontan maupun dengan kompas.com, Mas Timothy. Jadi ini sebenarnya kerja tim yang cukup besar ya, baik itu dalam bentuk membuat tayangan ini sendiri ataupun mengembangkan idenya atau mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peliputannya dan lain-lain. Kalau bisa diceritakan berapa orang sebenarnya yang terlibat dalam penciptaan episode ini saja? Oke, kalau dari Berkas Kompas sendiri ada banyak tim. Karena kalau dari Mario Sarong sendiri dia fokus di Jakarta, kemudian ada juga tim yang ada di Sangihe, kemudian ada juga yang di Natumingka. Mungkin Mario Sarong bisa bercerita lebih banyak lagi tentang liputan ini, Mas Timothy. Ya, Timothy, jadi seperti yang tadi sudah diceritakan oleh kita bahwa ada banyak teman-teman, rekan-rekan yang membantu peliputan ini, di mana di Natumingka sendiri di Sumatera Utara. Masyarakat adatnya diliput oleh tim dari Kompas TV Medan bersama bironya membantu peliputan masyarakat adat yang belum lama terjadi ya kerusuhan ya. Demonstrasi yang terjadi pada bulan Juni tahun 2022 di Sangihe sendiri, Sulawesi Utara juga bentrok yang terjadi di masyarakat adat juga dan belum lama terjadi saat kami melakukan liputan itu, sehingga apa yang kami liput itu memang timelinenya, waktu peliputannya tidak lama, sehingga masih fresh, masih segar, masih baru kami menayangkannya dengan permasalahan-permasalahan. Dan di Jakarta saya bertemu dengan organisasi kemasyarakatan bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk bertanya terkait dengan nasib masyarakat adat ini, baik itu di Natumingka, di Sangihe, maupun masyarakat adat lain. Karena untuk kita ketahui bahwa ada 70 juta masyarakat adat di Indonesia. Dan dari Aman sendiri, organisasi kemasyarakatan tersebut, dalam percakapannya bersama kita, ada sebuah kalimat yang dia cukup menarik. Akhirnya kita ambil liputan, dia bilang, jika pada akhirnya masyarakat adat tidak diperhatikan, suatu saat mereka akan punah. Ya. Dan di awal tayangan kami menunjukkan, memperlihatkan ada demonstrasi, ada kekerasan yang terjadi. Pertama, untuk menarik perhatian para penonton ya, sudah pasti visual. Tetapi yang kedua, ada pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kepunahan masyarakat adat yang ditakuti akan terjadi itu melalui kekerasan yang didapat oleh masyarakat adat itu sendiri. Begitu, Timothy. Oke, nah saya ke Mas Budiman dulu nih, Gita dan juga Mario, karena Kompas, Harian Kompas dan juga Kompas ID juga menerima Adi Negoro, Mas Budiman. Jadi mungkin Anda bisa menceritakan maknanya apa, bagaimana memaknai hal ini, penerimaan penghargaan setinggi Adi Negoro ini. Dan saya yakin sekali bukan yang pertama untuk Kompas, tentu saja. Iya, yang pertama adalah kalau saya coba searching ya, tema di Google soal masyarakat adat.
nggak banyak beritanya. Ya. Artinya it's not issue, Ya. bukan sebuah isu. Tidak dianggap sebuah isu. Tidak dianggap sebuah isu. Ya. Justru disinilah kemudian kepekaan jurnalistik, keberpihakan jurnalisme untuk melihat sesuatu yang ada termasuk masyarakat adat itu. Ya. Ya. Dan terbukti kan ketika kemudian masyarakat adat ini digarap oleh Mario dan Gita, dan kemudian orang-orang yang menjadi juri Adi Negoro kemudian mengatakan bahwa inilah kemudian jurnalisme yang seharusnya. Kadang-kadang jurnalisme itu tidak harus mengikuti apa yang ada dalam algoritma itu. Yes. Nah, justru ini memunculkan, dan itulah keberpihakan dari newsroom terhadap realitas-realitas yang ada di masyarakat. Tadi Maria menyebutkan, kalau ini tidak ada yang memperhatikan masyarakat adat, ya, kemudian dia akan punah. Siapa yang peduli dengan itu? Kalau bukan jurnalisme itu sendiri. Ya, algoritma bukan tidak hanya bisa mendengar ini gitu ya. Algoritma tidak akan mendengar itu. Ya. Bukan hanya yang punah, 100 tahun Indonesia merdeka nanti. Apa yang akan punah? Ada yang berpikir soal itu. Ya. Bahasa-bahasa daerah akan punah karena kehilangan penutur. Who care? Siapa yang peduli kalau tidak ada jurnalisme? Dan beruntung Kompas mempunyai founding fathers Pak Yaakob yang selalu menitahkan adalah jurnalisme mengenal tanah air. Dan itulah yang kemudian tercermin dalam berbagai liputan tadi yang Mario dan Gita ungkapkan, dengan masyarakat adat, dengan anak-anak veteran yang terlantar. Banyak hal yang tidak terekam dalam dunia digital, itu yang harus kita angkat. Kompas ID menggunakan, yang menang Adi Negoro adalah yang memunculkan data jurnalism. Berbasiskan data, kemudian dia proyeksikan bagaimana beratnya masuk perguruan-perguruan tinggi. Dan apa yang paling berat, dan itu kalau dipandang sebagai industri, return of investment-nya berapa lama. Itulah yang juga dihargai. Artinya ada sebuah disparitas antara pengakuan orang-orang pakar, orang-orang ahli, dan kemudian apa yang kemudian viral. Itu bisa berbeda yang terjadi. Ini membuktikan itu. Dan ini mungkin sekedar tadi mengingatkan apa yang dikatakan Gita dan juga Mario. Ini hanya salah satu dari rangkaian peliputan yang dilakukan bersama juga. Tidak hanya Kompas TV, tapi Kompas TV bersama Harian Kompas, Kompas ID dan juga Harian Kotan. Ini untuk memberikan suara pada kaum yang dimarginalkan, memberikan suara pada mereka yang suaranya tidak terdengar. Jadi ini hanya salah satu. Masyarakat ada hanyalah salah satu. Dan seperti kata Mas Budiman tadi, sebenarnya isunya pasti ada. Tapi apakah dianggap sebuah isu atau tidak? Ya inilah yang harus diangkat. Inilah bentuk tanggung jawabnya dari pers Indonesia juga. Dan saya yakin masih banyak yang suaranya tak terdengar yang juga harus dimunculkan agar bisa diselesaikan juga. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat ke depannya, khususnya di tanah air. Mario, Gita, sekali lagi selamat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang di acara khusus kita pada hari ini. Salam untuk teman-teman semua yang terlibat. Selamat Mario, Gita. Selamat juga dari Mas Budiman.